Halo teman-teman, kembali lagi di Market Outlook Bisa Trading teman-teman ya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan market ya setelah data non-farm payroll kemarin dirilis teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru tahu, kemarin itu ya, tepat pada hari Rabu, data non-farm payroll atau data ketenagakerjaan Amerika itu dirilis sekitar jam 20.30 teman-teman. Ya, dan ini memberikan kita informasi bahwa data non-farm payroll naik ke angka 130.000 ya, dan juga unemployment rate turun ke 4,3% teman-teman. Kesimpulannya ya, data ketenagakerjaan Amerika itu sudah mulai membaik teman-teman. Dan dua hal ini membuat ya ekspektasi mengenai suku bunga di 18 Maret 2026 itu naik teman-teman ya ke ditahannya suku bunga ya ke 94,6% ya. Jadi kalau teman-teman lihat juga dari US dollarnya ya, US dollarnya masih berada pada fase yang sideways sebenarnya teman-teman ya, dia berada di fase yang sideways di sini, tapi tidak apa-apa ya, karena kita bisa lihat dari kekuatan newsnya ya, yaitu news non farm payroll. Harusnya kalau misalnya news ini cukup kuat ya, berarti harga dari US dollarnya harusnya teman-teman ya naik ke atas seperti ini ya. Tetapi kita tidak dapat konfirmasi seperti itu, marketnya masih ditahan sideways teman-teman, berarti ada beberapa data lain yang berpengaruh ke pergerakan US dollar. Ya, seperti apa? Seperti headline kalau kita lihat di Bloomberg, itu ada headline mengenai tarif yang diberikan oleh Donald Trump kepada Kanada, teman-teman. Dan kita juga bisa lihat ya bahwa S&P, Nasdaq ya, dan US 10 year-nya itu masih netral untuk US 10 year-nya, dan Nasdaq S&P-nya malah drop, teman-teman. Jadi ada outflow dari risking asset. So, beberapa hal ini ya, ini membuat US dollar berkemungkinan masih berada pada momentum bearish-nya. Yang dimana nanti kalau kita lihat harga tembus 96.500, kita akan ya retest area yang lebih rendah ke 95.500 sebelum kita bisa melihat buy lagi pada US dollar. Seperti itu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di hari ini juga ya, di hari ini ada beberapa data teman-teman seperti GDP ya untuk Inggris, dan juga initial jobless claim untuk Amerika nanti di jam 20.30 ya. Dan untuk teman-teman yang trading ya, di hari ini kita punya dua berita yang cukup kuat dan berkemungkinan akan menggerakkan harga nanti malam ya, kalau enggak nanti siang teman-teman menuju sore hari. Dan untuk XAU USD ya, ini masih berada pada fase yang sangat-sangat sideways teman-teman. Ya, ini adalah fase sideways XAU USD 2 hari ke belakang. Jadi untuk teman-teman yang terkena stop loss terus ya saat fase market seperti ini, coba teman-teman zoom out, teman-teman lihat keadaan marketnya di time frame yang lebih besar seperti 1 jam atau 4 jam. Ini jelas-jelas banget marketnya sideways teman-teman ya. Ini marketnya sideways, tetapi kita punya konfirmasi bahwa besar kemungkinan XAU USD bakalan bullish lagi dengan penurunan yang terjadi di US dollar ya. Selain itu kita juga akan melihat ya beberapa area penting seperti area sini teman-teman ya, 90 di 4.960 ya, 4.970, atau nanti lebih rendah teman-teman di area 4.840 sini teman-teman ya, di sini. Ya, jadi ini adalah area pemantulan ya yang bisa kita manfaatkan untuk hari ini, dan teman-teman bisa cari konfirmasi di dua area ini untuk melakukan re-continue buy lagi ya. Teman-teman bisa re-continue buy ketika harga mencapai dua area ini. Karena kalau kita lihat dari kiri ya, ini XAU USD masih berada pada bullish channel ya, atau pola bullishnya. Ya, jadi teman-teman tinggal cari aja ya dua area yang menurut teman-teman ya nanti terjadi konfirmasi di sini, atau nanti lebih rendah itu di sini teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah momentum untuk XAU USD di hari ini ya, untuk bullish momentumnya. Targetnya kemana? Targetnya teman-teman bisa targetkan ke area sini ya, ke area 5.230 ya. Sebelum nanti kita 5.300 sampai 5.350, sorry ya. Sebelum kita nanti melihat konfirmasi untuk aksi taking profit lanjutan teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau cari momentum untuk saat ini, itu lebih disarankan untuk cari buy dulu.
Ya, targetnya bisa ke atas ya ke 5.300. Nanti ketika harga menyentuh area low demand zone ya atau nanti di bawah structure di sini. Ya, ini untuk XAU USD. Ya, dan untuk Euro USD sama juga teman-teman ya. Untuk Euro USD kita masih mencari bullish momentum dengan pelemahan US dollar ya secara intraday. Jadi US dollar ini masih turun teman-teman secara intraday. Teman-teman ya lihat dari kiri dan ini juga saya gunain H4 teman-teman. Ini masih bearish banget. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk US dollar naik dulu seperti ini, habis itu dia turun lagi ke bawah. Kayak gitu. Oke? Ya, jadi untuk euronya kita bisa cari dua area ya. Yang pertama itu adalah area yang terdekat teman-teman di sini ya. Untuk teman-teman buy atau nanti yang lebih dekatnya itu bisa di sini teman-teman. Nah, kayak gini kan udah di retouch nih, udah disentuh oleh harga. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ya momentum buy-nya ke atas atau nanti di bawah sini. Ini adalah dua area yang paling terdekat teman-teman untuk Euro USD buy. Ya, karena momentum dari DXY-nya masih berkemungkinan turun teman-teman ya. Dan untuk GBP-nya juga kayak gitu, nggak ada yang berubah teman-teman. Teman-teman bisa cari dua area sini atau nanti teman-teman bisa ya claim low-nya itu di bawah sini teman-teman. Kayak gini ya, atas dan untuk GBP USD ke atas juga. Seperti ini ya. Tetapi ya untuk GBP USD saya ingin menyarankan ke teman-teman untuk lebih hati-hati karena nanti siang teman-teman ya itu ada GDP dari Inggris ya atau Bank of England. Yang dimana ini besar kemungkinan teman-teman ya di bawah dari ekspektasi dan juga ini membuat Bank of England ya masih bertahan di keputusan mereka untuk potong suku bunga nanti. Ya, jadi ada kemungkinan GBP-nya melemah, teman-teman, ya. Tetapi selemah-lemahnya GBP, di XY lebih lemah, kayak gitu. Ya, kalau misalnya GBP-nya turun, teman-teman bisa cari area low yang lebih ideal untuk melakukan entry buy, ya. Dan untuk SPX begitu juga teman-teman ya. S&P 500 belum terjadi yang namanya black swan event, belum terjadi yang namanya taking profit massal, belum terjadi yang namanya bubble teman-teman ya. Jadi ini masih berada pada sideway bullish momentumnya ya dan di sini kita sudah tandai ya dan kita sudah kasih tahu di market webinar sebelumnya teman-teman, market berhasil terpantul. So untuk hari ini ya kita lebih berfokus untuk mencari pola-pola pemantulan ya di S&P ya untuk target ke high aja yang terdekat teman-teman atau nanti lebih rendah bisa di bawah sini ya. Teman-teman bisa claim di bawah sini, di sini. Ya, jadi target kita dekat-dekat aja karena secara intraday time frame dia masih bullish teman-teman, tapi bullishnya ini bullish sideways ya. Ini untuk teman-teman yang trading di S&P 500. Ya, untuk Bitcoin belum ada trade idea teman-teman ya. Untuk Bitcoin belum ada trade idea. Kita berhasil call ya, sell di 116.000 out ya dan juga di 120.000 dan kemarin kita juga berhasil kasih tahu di area 96.000 ya dan area 100 ribuan itu adalah area pemantulan untuk bearish momentum. Semuanya on point dan untuk sekarang kita masih menunggu momentum untuk Bitcoin teman-teman ya. Dan kita bahas mengenai GJ ya. GJ ini ya atau GBP Jepang Yen besar kemungkinan masih berada pada momentum bearishnya. Ya, targetnya itu bisa lebih rendah teman-teman. Ke area sini ya ke 207.500 atau nanti harga ke 205. Ya, jadi untuk teman-teman yang trading GJ, saran dari saya teman-teman bisa manfaatkan bearish retracement seperti ini atau nanti lebih tinggi di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti GJ-nya naik dulu sebentar teman-teman ke atas sini teman-teman bisa manfaatkan recontinue sell, targetnya bisa ke 2705 ya, sorry 27.5 atau nanti ke 205 ya ke sini. Ke lebih rendah sini teman-teman. Nanti lebih tingginya bisa ada di sini. Seperti itu. Ya kita taking level by level teman-teman karena ya GBP Jepang Yen ini sangat jelas indikasinya ya dengan Jepang Yen Futures itu yang masih kuat teman-teman dengan intervensi dari Bank of Japan serta adanya kemungkinan nanti siang GDP Inggris itu di bawah dari ekspektasi. Yang ini bakalan nge-push GJ itu untuk turun lebih rendah, teman-teman. Ya. Jadi semuanya yang kita berikan ini adalah informasi ya, edukasi dan trade idea untuk teman-teman. Semua keputusan itu kembali ke teman-teman ya. Apakah teman-teman mau ikutin atau tidak itu kembali ke teman-teman. Yang pastinya kalau teman-teman trading hari ini tetap gunakan money management, tetap gunakan lot yang bijak dan yang pastinya teman-teman ya tetap pantau dan
selalu adaptif terhadap pergerakan market yang terbaru. Ya, jadi saya mau nyampein juga ke teman-teman bahwa kita memiliki komunitas di Telegram, linknya ada di deskripsi, ya, di sana juga ada rekomendasi broker untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman mau mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih update mengenai pergerakan market, karena yang namanya narasi, yang namanya trade idea, itu bisa berubah kapan aja teman-teman tergantung dari kondisi marketnya, betul ya? Dan itu semua kita update di Telegram. Ya, jadi teman-teman tinggal masuk aja, linknya ada di deskripsi video ini. Ya, jadi semoga ini bisa membantu teman-teman ya untuk trading di hari ini. Dan saya mau ingatkan lagi ya, untuk XAU kita lebih mencari potensi bullish ketika nanti harga turun lebih rendah teman-teman. Targetnya kita bisa ya ke area 5.300 atau nanti ya ke area 5.200 aja dulu yang paling terdekat di sini, ya. Ini adalah momentum bullish untuk XAU USD. Euro USD gitu juga, ya. GBP USD juga masih bullish. S&P 500 ya masih bullish. Bitcoin kita no trade dulu karena kita udah berhasil calling short ya atau bearish momentum di Bitcoin. Jadi kita chilling dulu di Bitcoin. Ya, untuk US dollarnya masih berkemungkinan turun, teman-teman. Dan untuk yen futures-nya ini masih ditahan di di atas dari area support daily-nya. Yang di mana kita sudah mendapat konfirmasi mengenai intervensi Bank of Japan ya untuk menaikkan suku bunga. Yang ini bisa membuat yen futures masih naik, teman-teman. Ya, dan ini membuat GJ berada pada bearish momentum intraday-nya nanti. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan di komunitas ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Bye-bye.